yang harus di-cover juga, tidak hanya itu. Nah, sekarang kami ini bergerak di sini hanya sekedar untuk 7 membuat. bulan tanpa air bersih bagi pengusaha di Gili Meno memiliki cerita tersendiri. Upaya bertahan di tengah gempuran krisis air plus penarikan PAD serupa dengan alur film survival. Lalu seperti apa upaya pengusaha di Gili Meno berusaha dalam kondisi krisis air bersih? Cerita bertahan hidup yang diceritakan oleh salah seorang pengusaha restoran dan penginapan di Gili Meno kepada sejumlah wartawan menjadi sangat menarik untuk disimak. 7 bulan tanpa air bersih tidak membuat Amri menutup usaha restoran dan penginapannya. Bahkan dia harus survive dengan tetap bertahan, membuka usahanya meski pengeluarannya membengkak 10 kali lipat dari kondisi normal. Bahkan ia harus membeli air dari daratan dengan harga 10 jutaan per 2 hari untuk mengisi tempat-tempat penampungan air. Karena jika ia menggunakan air payau, maka kerugian lebih besar berupa kerusakan alat menunggu pengusaha tersebut. Selain krisis air, menariknya lagi adalah upaya pemerintah Lombok Utara memungut pajak dari usaha warga tidak kendor sedikit pun. Hasilnya, selain menghadapi krisis air, pengusaha juga harus menghadapi petugas penarik pajak yang tidak kalah seramnya dengan krisis air bersih. Tentu di situ kan ada kerugian kami. Ya, sementara pemerintah ini kan memetik pajak 10% itu di kami. Itu kami bayar setiap bulan, walaupun kami tidak dapat air itu tetap kami patuh pada itu. Tapi apa harapan kami di situ supaya pemerintah itu bisa peduli, bisa menanggapi apa yang kami sampaikan dari sebelum-sebelumnya. Karena ini kasus kelangkaan air ini bukan hanya beberapa bulan ya, bisa dikatakan sudah hampir beberapa tahun kami dibuka tutup seperti itu. Ditambahkan Amri bahwa cerita survival pengusaha Gili ini akan terus terjadi hingga Pemda Lombok Utara mengalirkan air pegunungan dari Pulau Lombok ke Pulau Mino dan Trawangan. Sementara itu Pemda Lombok Utara tidak tinggal diam dengan krisis air bersih di Gili Meno. Pemda KLU dikabarkan terus melobi pemerintah pusat untuk menangguhkan pencabutan izin pemanfaatan daerah bawah laut milik PT TCN, sehingga perusahaan itu bisa kembali mengalirkan air bersih ke Dua Gili yang menjadi destinasi pariwisata dunia itu. Dari Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan.